wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafin nuri jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka ngaji kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita sampai pada Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 137, 138, 139 dan ayat 140. Monggo dibuka halaman ke-6. Juz 4 surah Ali Imran ayat 137, 138, 139 dan ayat 140. Bunyi ayatnya qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. 137, 138, 139 dan ayat 140. Baik, insyaallah sudah ketemu. Sebelum kita baca ayat karimah yang akan kita kaji, seperti biasanya kita muqaddimah dengan bacaan satu suratul Fatihah. Liridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 137 sampai ayat 140. Qad sungguh, qad sungguh, qad sungguh. Kholat telah berlalu, kholat telah berlalu, kholat telah berlalu. Qad kholat sungguh telah berlalu, qad kholat sungguh telah berlalu. Kalau tidak ada tanda di depan kata kerja, maka dia bermakna fi'il madhi atau kata kerja yang telah lampau. Ya, bahasa Arabnya menolong nasoro. Kalau tidak ada ya di depan yansuru, kalau tidak ada ta di depan tansuru, kalau tidak ada alif hamzah yang bermakna aku ansuru, kalau tidak ada tanda di depannya, berarti dia fi'il madhi. Ya. Kalau cuma nasoro saja, berarti menolong, tanda kurung telah menolong, seperti itu. Tapi kalau ada ya di depan, ada tak di depan, ini berarti sedang atau akan menolong, seperti itu. Qad kholat sungguh telah berlalu, qad kholat sungguh telah berlalu. Kapan? Dari kapan? Min dari qabli sebelum kum kalian, min qablikum dari sebelum kalian, min qablikum dari sebelum kalian, min qablikum dari sebelum kalian. Sunanun ketetapan-ketetapan, sunanun ketetapan-ketetapan. Sebetulnya sunanun itu artinya sunnah-sunnah sebetulnya. Nanti kita akan bahas orang yang alim kenapa disebut dengan sunan juga. Nah, ternyata sunan ini, sunnah itu di dalam Al-Quran maknanya beda, di dalam hadis maknanya beda, di dalam fikih pun maknanya beda. Nanti kita akan bahas itu. Dan nanti orang yang menghidupkan sunnah itu disebut dengan sunan juga. Nah, baik. Jadi ibarat orang yang menjalankan sunnah itu adalah sunnah yang berjalan. Nah, nanti kita akan bahas pada Isya. Sungguh telah berlalu dari sebelum kalian. Apa yang telah berlalu? Sunanun ketetapan-ketetapan, sunanun ketetapan-ketetapan. Fa maka siru kalian berjalanlah, fasiru maka kalian berjalanlah, fasiru maka kalian berjalanlah, fasiru maka kalian berjalanlah, fasiru maka kalian berjalanlah. Di mana? Fi di dalam al-ardi bumi, fil ardi di dalam bumi, fil ardi di dalam bumi. Fa maka unzuru kalian perhatikanlah, fanzuru maka kalian perhatikanlah. Kalau di kamus lihatlah, mohon ngapuntennya di jenengan ganti. Nanti kita akan bahas melihat itu ada 3 macam. Ada melihat saja, ada melihat secara memperhatikan, namanya nadhur. Ya. Jenengan kalau dari rumah pergi ke pasar sama ibu diminta suruh beli royco. Nah, kemudian jenengan pulang ditanya lagi, "Pak, tadi di pasar ada orang jualan lombok enggak?" Nah, atau
jualan di sekitarnya Lombok, kerupuk atau masako tadi itu ada apa aja. Nah, kalau jenengan memperhatikan semuanya namanya nador, memperhatikan. Tapi kalau cuma sekedar melihat saja sekilas, ada nggak ya kira-kira ya? Nah, seperti itu. Ini namanya basor. Ya. Baik, nanti kita akan bahas itu juga. Fanduru, maka kalian perhatikanlah. Fanduru, maka kalian perhatikanlah. Telah berlalu dari sebelum kalian ketetapan-ketetapan, maka kalian berjalanlah di muka bumi, di bumi, di dalam bumi, maka kalian perhatikanlah kaifa bagaimana, kaifa bagaimana, kaifa bagaimana. Karena adalah akibatu akibat, akibatu akibat. Maka kalian perhatikanlah bagaimana akibat al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Qad, sungguh, qad, kholat, telah berlalu, kholat, telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, min qablikum, dari sebelum kalian. Apa yang telah berlalu? Sunanun, ketetapan-ketetapan, sunanun, ketetapan-ketetapan. Fasiru, maka kalian berjalanlah. Fasiru, maka kalian berjalanlah. Di mana? Fil ardi, di dalam bumi. Fanduru, maka kalian perhatikanlah. Fanduru, maka kalian perhatikanlah. Kaifa, bagaimana, kaifa bagaimana. Karena adalah akibatu akibat, akibatu akibat al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Sungguh telah berlalu dari sebelum kalian ketetapan-ketetapan, maka kalian berjalanlah di dalam bumi, maka kalian perhatikanlah bagaimana adalah akibat orang-orang yang mendustakan. Monggo sekali lagi. Sungguh telah berlalu dari sebelum kalian ketetapan-ketetapan, maka kalian berjalanlah di dalam bumi, maka kalian perhatikanlah bagaimana adalah akibat orang-orang yang mendustakan. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalimat fil ardi, di dalam bumi, sebetulnya maknanya bukan di dalam, tapi maknanya di muka bumi. Ya, kalau jangan perhatikan di Al-Quran tafsir atau Al-Quran, ya, ini bukan kita disuruh menggali bumi masuk ke dalamnya, bukan. Maksudnya kita berjalan di muka bumi, maksudnya, ya, di bumi. Ya. Tapi karena kita belajar terjemah kata per kata, fi makna yang asli itu adalah di dalam, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian nanti ada kalimat akibat. Akibat ini diambil dari bahasa Arab, akibat. Sebab akibat, ya. Baik. Al-mukadzibin, orang-orang, sebetulnya al-mukadzibin makna aslinya orang yang berdusta. Kalau mendustakan, kalimat mendustakan ini selalu memiliki objek. Ada pelaku, fiilnya atau kata kerjanya ini berdusta, ya. Kalau dia kalimatnya mendustakan, harus ada korbannya, harus ada objeknya. Baik. Kita lanjutkan. Hada ini. Ini apakah? Bayanun, penjelasan. Penjelasan. Untuk siapa? Li, bagi an-nasi, manusia. Lin-nasi, bagi manusia. Lin-nasi, bagi manusia. Dan sebagai apa lagi? Dan hudan, petunjuk. Wahudan, dan petunjuk. Wahudan, dan petunjuk. Dan sebagai apa lagi? Dan mau'idatun, pelajaran. Wa mau'idatun, dan pelajaran. Wa mau'idatun,
dan pelajaran. Wa mau'izatun dan pelajaran bagi siapa? Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Hadza ini. Ini apakah? Bayanun, penjelasan. Untuk siapa? Linnasi, bagi manusia. Dan apa lagi? Wahudan, dan petunjuk. Wahudan dan petunjuk. Wa mau'izatan, dan pelajaran. Wa mau'izatun, untuk siapa? Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 3 fungsi, ada penjelasan, ada petunjuk, 3 pelajaran. Nanti kita akan kupas maknanya. Ini bagus banget. Kadang-kadang dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat yang terlihat sama, tapi ternyata dalam bahasa Arab setiap kalimat itu memiliki makna yang berbeda. Kalau kita perhatikan, bayan penjelasan, hudan petunjuk. Bedanya penjelasan dengan petunjuk apa? Sama-sama menunjukkan menuju kebenaran. Wa mau'izatun, dan pelajaran. Seperti itu. Apa bedanya ketiga hal ini? Ternyata ada urutan-urutannya. Baik, nanti kita akan bahas itu biar jenengan penasaran ya. Juga kenapa kalau di dalam ada tradisi kita itu disebut mau'izah hasanah, bukan bayanun hasanah. Ya, kenapa mau'izah hasanah? Pelajaran yang baik. Ya, kenapa bukan uswatun hasanah saja? Seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas itu. Monggo kita artikan langsung maknanya ayat 138. Ini penjelasan bagi manusia dan petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Selanjutnya ayat yang gak kalah bagusnya, luar biasa. Wa dan la, janganlah. Wala, dan janganlah. Wala, dan janganlah. Wala, dan janganlah. Wala, dan janganlah. Tahinu, ada tak di depan, waw alif di belakang, artinya kalian. Tahinu, kalian lemah. Tahinu, kalian lemah. Tahinu, kalian lemah. Wala tahinu, dan janganlah kalian lemah. Wala tahinu, dan janganlah kalian lemah. Wala, dan janganlah. Wala, dan janganlah. Tahzanu, kalian bersedih. Tahzanu, dan kalian bersedih. Tahzanu, kalian bersedih. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Janganlah kalian lemah, janganlah kalian bersedih, kata Allah. Wa, dan antum, kalian. Wa antum, dan kalian. Wa antum, dan kalian. Siapakah kalian itu? A'launa, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia. Ula, tinggi. A'laun, orang-orang yang tinggi. Al-a'launa, paling tinggi. Al-a'launa, paling tinggi. Makanya kalau jangan perhatikan di kamus itu dalam tanda kurung makhluk ya. Baik, biar mudah kita artikan. Al-a'launa, orang-orang yang tinggi. Kenapa nggak ditulis seperti itu? Takutnya nanti yang membaca takutnya dikira yang tinggi itu badannya, padahal yang tinggi itu kemuliaannya. Seperti itu. Orang-orang beriman, janganlah kalian ini lemah, janganlah kalian bersedih. Kalian ini adalah orang-orang yang mulia. Maksudnya seperti itu. Baik. Al-a'launa, orang-orang yang tinggi. Al-a'launa, orang-orang yang tinggi. In, jika kuntum, kalian adalah. In kuntum, jika kalian adalah. In kuntum, jika kalian adalah. Mu'minina, orang-orang yang beriman. Mu'minina, orang-orang yang beriman. Jika kalian orang-orang beriman, kalian ini orang yang tinggi. Janganlah kalian lemah, jangan pula kalian sedih. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Wala tahinu, dan janganlah kalian lemah. Wala tahinu,
dan janganlah kalian lemah, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa antum, dan kalian, wa antum, siapakah kalian, al-a'launa, orang-orang yang tinggi, in kuntum, jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Dan janganlah kalian lemah, dan janganlah kalian bersedih, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi jika kalian adalah orang-orang yang, monggo sekali lagi, dan janganlah kalian lemah, dan janganlah kalian bersedih, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Coba kita balik kalimatnya. Jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, kalian itu adalah orang yang tinggi, maka janganlah kalian bersedih, jangan pula kalian lemah. Allah bersama kalian. Masya Allah. Kadang-kadang sama orang-orang yang buat poster, orang-orang buat quotes itu ya, ayat ini dipenggal, ditaruh di besar gitu. Dan janganlah pernah kalian lemah, janganlah kalian bersedih, Allah bersama kita. Kalian adalah orang-orang yang mulia jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, bagus. Nanti jenengan pulang boleh jenengan tulis juga Pak nggih, untuk semangat, jenengan taruh di atas pintu gitu ya. Janganlah pernah kalian lemah. Ya, kalian adalah orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang mulia itu? Orang-orang yang beriman. Baik, Masya Allah. Setiap kali saya selalu baca ayat ini gemetar hati saya itu. Ternyata asbabun nuzul di balik ini juga bagus. Baik, kita lanjutkan satu ayat lagi. In jika yamsas menyentuhkum kalian, yamsaskum menyentuh kalian, yamsaskum menyentuh kalian, iyamsaskum jika menyentuh kalian, iyamsaskum jika menyentuh kalian, korhun luka, korhun luka, korhun luka. Karena korhun diakhiri dengan dumah, berarti korhun menjadi subjek ya. Apa yang menyentuh kalian? Korhun luka, korhun luka. Jika luka itu pernah menyentuh kalian, fa maka qad sungguh, faqad maka sungguh, faqad maka sungguh. Jika sedang atau akan menyentuh kepada kalian luka, faqad maka sungguh, masa menyentuh, masa menyentuh. Kepada siapa? Al-qauma kaum, al-qauma kaum. Maka sungguh telah menyentuh kepada kaum. Apa yang menyentuh kepada kaum tersebut? Korhun luka, korhun luka. Mislu semisalhu dia, misluhu semisalnya, misluhu semisalnya. Wa dan tilka itu, wa tilka dan itu, wa tilka dan itu. Apakah itu? Al ayyamu hari-hari, al ayyamu hari-hari. Tudawiluha pergilirkannya. Bagaimana bahasanya itu? Bahwasannya setiap orang ini punya giliran. Maksudnya seperti itu. Hari ini kamu terluka, orang-orang sebelum kamu pun juga mereka pernah terluka. Nabi dan para sahabat ketika perang Uhud mereka terpukul, 70 orang sahabat meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka. Janganlah kamu sedih. Kaum yang hari ini mereka mengalah sementara mengalahkan kamu ini, sebelumnya pada perang Badar ini mereka juga mengalami luka yang begitu besar. Maksudnya seperti itu. Nudawiluha pergilirkannya ya, sementara seperti itu, nanti saya cari di kamus. Nudawiluha pergilirkannya ya, maksudnya bergilir ya, luka itu bergilir. Hari ini kamu, sebelumnya mereka, nanti juga akan mereka, luka itu akan bergilir.
Tidak kok selamanya orang beriman akan mendapatkan kemenangan terus. Maka dengan kekalahan yang sementara ini juga menjadi pelajaran buat mereka. Nah, giliran. Cuma kalau bahasanya pergilirkannya ini mungkin aneh ya, mungkin nggak pernah kita pakai. Bahkan ada nggak di kamus bahasa Indonesia? Wallahu alam. Ya. Nudawiluha, pergilirkannya. Nudawiluha, pergilirkannya. Di mana? Bainan di antara an-nasi manusia, bainan nasi di antara manusia, bainan nasi di antara manusia. Wa dan li supaya ya'lama mengetahui, wa li ya'lama dan supaya 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 mengetahui. Allahu Allah, Allahu Allah. Lafaz Allah diakhiri dengan dhammah, lafaz Allah menjadi subjek. Siapa yang supaya dia mengetahui? Allahu Allah, Allahu Allah. Mengetahui Allah kepada siapa? Allah mengetahui kepada siapa? Alladzina, orang-orang yang, alladzina, orang-orang yang bagaimana? Amanu, mereka beriman, amanu, mereka beriman. Wa dan yattahida, mengambil, wa yattahida, maaf, wa yattahida dan menjadikan, wa yattahida dan menjadikan, wa yattahida dan menjadikan, min darikum kalian, minkum dari kalian, minkum dari kalian, syuhada'a saksi-saksi, syuhada'a saksi-saksi. Wallahu dan Allah, wallahu dan Allah, la yuhibbu tidak dia mencintai, la yuhibbu tidak dia mencintai, adz-dzalimina orang-orang yang zalim, adz-dzalimina orang-orang yang zalim. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Iyam saskum jika menyentuh kalian, iyam saskum jika menyentuh kalian, apa yang menyentuh kalian? Korhun, luka, korhun, luka. Faqad maka sungguh, faqad maka sungguh, masa menyentuh, masa menyentuh kepada siapa? Al qauma, kaum. Apa yang menyentuh kepada kaum? Korhun, luka, korhun, luka. Misluhu semisalnya, misluhu semisalnya. Watilka dan itu, watilka dan itu, al ayyamu hari-hari, al ayyamu hari-hari, hari-hari yang bagaimana? Nudawiluha pergilirkannya, nudawiluha pergilirkannya. Di mana? Bainan nasi di antara manusia, bainan nasi di antara para manusia. Waliya'lama dan supaya mengetahui, waliya'lama dan supaya mengetahui siapa? Allahu Allah. Dan supaya Allah mengetahui kepada siapa? Alladzina orang-orang yang, alladzina orang-orang yang, amanu mereka beriman, amanu, wa yattahida dan menjadikan, wa yattahida minkum dari kalian, minkum dari kalian, syuhada'a saksi-saksi, syuhada'a saksi-saksi. Wallahu dan Allah, wallahu dan Allah, la yuhibbu tidak dia mencintai, la yuhibbu tidak dia mencintai, adz-dzalimina orang-orang yang zalim. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Jika menyentuh kepada kalian luka, maka sungguh telah menyentuh kepada kaum luka semisalnya. Dan itu hari-hari pergilirkannya di antara manusia, dan supaya mengetahui Allah orang-orang yang mereka beriman dan menjadikan dari kalian saksi-saksi. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Monggo terakhir, jika menyentuh kalian luka, maka sungguh menyentuh kepada kaum luka semisalnya. Dan itu hari-hari
pergilirkannya di antara manusia dan supaya mengetahui Allah orang-orang yang mereka beriman dan menjadikan dari kalian saksi-saksi, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Hari ini kita belajar bahwasanya dalam bahasa Arab kata pelaku, bentuk pelaku tidak selalu ditaruh di depan. Banyak sekali dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini pelaku malah taruh di belakang, seperti itu. Maka sungguh menyentuh kaumnya yang menyentuh atau kaumnya yang disentuh. Kita lihat al-qauma diakhiri dengan fathah, berarti al-qauma menjadi objek. Maka telah menyentuh kepada kaum korhun luka, berarti korhun menjadi korban atau menjadi pelaku? Menjadi pelaku, karena diakhiri dengan dumah, betul seperti itu. Jadi kalau diadaptasikan ke bahasa Indonesia, yang dumah ditaruh di depan, yang fathah taruh di belakang. Maka luka telah menyentuh kepada kaum dengan semisal apa yang mereka lakukan, mereka juga dapat seperti itu. Baik. Yang penting siapa yang dia dapat dumah, dia yang jadi pelaku, dia yang jadi subjek. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada Isya. Hari ini temanya luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan semangat kepada orang-orang beriman. Dalam asbabun nuzul cerita ini berkaitan dengan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Tapi sejatinya pelajaran bagi kita ketika kita mendapatkan ujian, hidup tidak sesuai dengan rencana yang kita inginkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita. Selama kalian beriman kepada Allah, maka kalian adalah orang-orang yang paling mulia. Oleh karenanya kalau kalian orang yang paling mulia, jangan pernah kalian merasa lemah dan jangan pula kalian merasa sedih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergilirkannya. Kalimat pergilirkannya itu